Oke, mari kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ketiga ini kita akan mempelajari mengenai kata kerja atau verb ya. Jadi teman-teman nanti di soal atau di jawaban ketika mengerjakan struktur, teman-teman tidak menutup kemungkinan akan menemukan kata kerja yang berakhiran dengan ed. Nah, kata kerja yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2, berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3 yang berdiri sendiri itu berarti bukan predikat. Nah, hari ini kita akan kenalan gimana cara menentukan apakah kata kerja yang akhirnya ed itu verb 2 atau verb 3 supaya kita tidak terjebak itu predikat atau bukan. Seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai materi hari pertama dan kedua ya, supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungan juga biar nggak lupa. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama aja, kita membutuhkan subjek dan predikat. Nah, subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun ya. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua verb itu bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat. Verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu juga bukan predikat. Dan juga tuh verb 1, mereka juga bukan predikat ya, teman-teman. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar kalau di dalam kalimat, subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalnya di kalimat mau ada 2 subjek, 2 predikat seperti ini, nggak masalah. Tapi ada syaratnya, kita nanti butuh penghubung atau conjunction ya untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ini. Atau kalau saya balik, conjunction itu tidak wajib ada di kalimat ya teman-teman. Dia menjadi wajib ada ketika teman-teman akan memasukkan subjek predikat lagi ke dalam kalimat tersebut. Jadi kalau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, baru kita pakai conjunction. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu di kalimat, nggak usah pakai conjunction ya. Kemudian conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada fanboys dan selain fanboys. Fanboys itu cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Nah, selain for and nor but or yet so itu masuk ke dalam yang conjunction selain fanboys. Ada banyak sekali teman-teman conjunction selain fanboys ya. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa mereka ini sama-sama conjunction tapi kok dibedakan? Yang fanboys sama yang selain fanboys. Jadi bedanya adalah di penggunaannya, teman-teman. Kalau conjunction fanboys itu dia hanya bisa muncul di tengah kalimat. Jadi tidak boleh pindah di awal ya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu boleh pindah di awal. Kemudian conjunction fanboys itu kalau dia menghubungkan menghubungkan 2 subjek 2 predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, maka ada 3 pola kalimat. Contohnya yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, ada juga subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, subjek predikat. Kemudian perbedaan yang terakhir, conjunction fanboys itu nggak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, walaupun bisa ya. Kadang dia menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja atau yang setara saja di kalimat. Atau di soal atau di jawaban seperti itu ya. Sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat seperti itu. Nah, untuk contoh soal mengenai conjunction kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya, kita cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada phrases, subjeknya water. Sebelumnya ada conjunction when. Kemudian ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu expands. Berarti di titik-titik kita butuh subjek. Nah, A, B, C, D yang subjek adalah yang alpha. Berarti jawabannya alpha ya. Nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Ketika air membeku di dalam retakan batuan, dia menjadi mengembang. Yang menyebabkan batuan tersebut pecah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah all cherry trees. Kemudian ada conjunction when, ada are juga, subjeknya they, ada conjunction when ya. Setelah koma ada predikat lagi yaitu are cultivated, subjeknya adalah some species. Nah, berarti di sini kita punya 3 subjek, 3 predikat yang mana wajib ada 2 conjunction harusnya. Tapi di sini cuma ada 1. Berarti di titik-titik di situ harus kita sempilkan yang namanya conjunction.
Nah, di pilihan ganda conjunction aja itu cuma satu ya, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang delta salahnya karena ada predikat lagi di situ. Oke. Kalau yang Bravo sama Charlie tidak ada conjunction malah ditambahi predikat lagi. Ada juga ditambahi subjek lagi. Nanti jadi double. Nggak bisa ya. Nah nanti kalau dibaca. Although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated, especially for the flowers. Kalau diartikan, meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik kalau dilihat ketika mereka mekar. Nah, beberapa dari mereka atau beberapa spesies apa namanya pohon ceri itu dikembangbiakkan untuk diambil buah inferiornya kayak gitu. Sorry, maksud saya beberapa spesies pohon ceri itu yang memiliki buah inferior itu dikembangbiakan untuk diambil bunganya maksudnya seperti itu. Jadi nggak untuk hiasan tapi untuk diambil bunganya, untuk dijual belikan bunganya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Contohnya seperti biasa ada predikat are, subjeknya adalah hot springs. Kemudian nah setelah koma itu di bawah ada conjunction although ya. Berarti kita butuh, nah di setelahnya nggak ada subjek predikat lagi, artinya kita butuh subjek kemudian predikat. Yang alpha tidak ada subjek, tidak ada predikat ya, karena to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang bravo ada their occurrence kata benda, nggak ada kata kerjanya, bravo nggak bisa. Yang Charlie tidak ada subjeknya, jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya they, predikatnya occur. Nah nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber air panas itu merupakan salah satu penanda atau, kalau gimana ya, salah satu ya hal yang melimpah gitu ya, yang menandakan area-area dengan, aktivitas vulkanik yang baru saja terjadi gitu. Meskipun mereka maksudnya sumber air panas itu juga ada di, area-area lain yang, eee, jumlahnya tidak banyak kayak gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Di situ ada predikat is ya teman-teman, subjeknya hanya home, itu nama orang. Nah, N-nya di sini itu menghubungkan bagian dari kalimat aja ya. Jadi dia menghubungkan doctor, kemudian choreographer, maka setelahnya N ini juga harus kata benda manusia. Karena dokter manusia, koreografer juga manusia ya. Jadi N setelahnya harus kata benda manusia. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Dance teacher. Nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Kayak gitu. Kemudian contoh terakhir, teman-teman. Jadi ini fanbase yang menghubungkan paralel ya. Contoh terakhir caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada contains, subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu is used. Nah, tapi sebelumnya belum ada subjek sama conjunction-nya. Jadi kita carikan conjunction sama subjek, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada conjunction subjek, hanya ada satu kata di situ. Maka pilihan lainnya adalah fanbase ya. Fanbase di sini untuk menghubungkan predikat dengan predikat. Jadi menghubungkan contain sama is used. Nah, kebetulan di pilihan ganda fanbase cuma satu, yaitu and. Jadi jawabannya yang alpha itu ya, yang and. Nah, nanti kalau dibaca American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai oleh, lebih dari 1,5 juta orang, seperti itu. Nah dari, materi kita sebelum-sebelumnya tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Sebelum lanjut ke chapter 3. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Nggak ada ya berarti aman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi hari ketiga yaitu mengenai kata kerja. Jadi kita lebih mengenal dengan, verb ya atau kata kerja. Nah, yang sudah kita pelajari mengenai kata kerja ini fungsi utamanya sebenarnya dia sebagai predikat. Tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi kata kerja itu kalau kita artikan atau secara makna ya, teman-teman, itu nanti dia punya dua kategori atau ada dua jenis gitu ya kata kerja kalau diartikan.
Kata kerja itu ada yang kalau diartikan dia butuh objek atau istilahnya kalau di kamus itu transitif, teman-teman. Oke, jadi kata kerjanya butuh objek, contohnya butuh objek itu misalnya membeli. Saya sedang membeli misalnya. Pasti kalau kita bilang ke orang seperti itu, saya sedang membeli. Orangnya tanya, membeli apa? Jadi membeli itu butuh objek. Saya sedang eh, saya sedang misalnya saya sedang membutuhkan. Nah, membutuhkan apa? Pasti membutuhkan butuh objek kayak gitu. Nah, apa atau siapa yang letaknya di setelah predikat itu adalah objek ya, teman-teman. Kemudian ada juga kata kerja itu kalau diartikan itu tidak butuh objek. Contohnya duduk. Saya sedang duduk. Contohnya lagi misalnya tidur walaupun nggak ada ya orang tidur ngomong tapi contohnya aja. Saya sedang tidur atau orangnya saya ganti. Wawan sedang tidur. Misalnya seperti itu. Jadi tidur itu tidak butuh objek. Ya, jadi ada tidur itu contoh kata kerja yang tidak butuh objek. Misalnya tadi apa? Membeli itu adalah kata kerja yang butuh objek. Oke. Nah, untuk contoh lain misalnya yang butuh objek kita punya refract, emit, produce, obtain, cause dan seterusnya. Contohnya refract itu artinya membiaskan atau memantulkan gitu ya. Emit artinya mengeluarkan atau membuang. Produce artinya menghasilkan, obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan dan seterusnya. Ini jenis contoh-contoh kata kerja yang butuh objek. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur itu terjadi. Appear artinya muncul. Fall artinya jatuh. Search artinya meningkat tajam atau meningkat gitu aja ya. Kemudian ada react bereaksi dan masih banyak lagi. Ya, jadi ada beberapa kata kerja itu butuh objek dan tidak butuh objek kalau diartikan. Jadi apa namanya syaratnya kita harus tahu dulu artinya ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam kalimat kata kerja yang butuh objek contohnya refract, emit ini itu nanti ada dua bentuk. Ada dua wujud gitu ya. Ada yang dia itu bisa aktif, artinya ya, dia butuh objek. Ada juga yang pasif. Pasif itu di, teman-teman. Misalnya kalau aktif tadi produce itu menghasilkan, kalau pasif ya dihasilkan. Seperti itu ya. Tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, nah dia nggak punya bentuk pasif, teman-teman. Jadi dia hanya bisa punya bentuk aktif saja. Oke, alias dia nggak punya bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri. Alias kalau teman-teman menemukan ada misalnya ya, occurred, occurred itu yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu fix, itu verb 2, bukan verb 3. Oke, karena untuk kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa pasif. Nah, pasif sendiri itu bentuknya to be verb 3 kalau di predikat ya. Tapi kalau di selain predikat atau yang tidak bisa jadi predikat itu nanti verb 3 saja. Jadi bentuk pasif itu cuma 2, teman-teman. Kalau di predikat bentuknya be verb 3, kalau bukan predikat bentuknya verb 3. Nah, itu pasif dua-duanya. Cuma beda posisi aja, satu predikat, satu bukan, seperti itu. Nah, untuk kata kerja aktif yaitu semua kata kerja selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kok kata kerja yang tidak butuh objek itu dia tidak bisa dipasifkan? Kenapa kok cuma kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan? Nah, alasannya gampang, teman-teman. Karena kalau jadi gini, caranya merubah caranya merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, itu nanti tahapannya kita mengganti objeknya, itu kita pindah ke subjek. Oke, contohnya seperti ini, saya pakai kata kerja produce ya contohnya. Some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, di situ ada kata produce artinya menghasilkan atau memproduksi yang mana dia butuh objek yaitu resin. Nah, ini nanti kalau dirubah menjadi kalimat pasif, itu nanti resinnya pindah ke depan jadi subjek. Jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, tapi kalau kata kerjanya nggak punya objek, maka nggak bisa jadi pasif ya. Kenapa? Karena ya nggak ada yang jadi subjek nanti, sedangkan kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Contoh, saya menggunakan kata kerja fall. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist government fell to Taliban. Kalau diartikan, di tahun 1992,
pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah ini nggak ada nggak ada objeknya ya. Maka nanti kalau dipasifkan nggak ada subjeknya, nggak bisa dipasifkan teman-teman. Nah itu alasan kenapa kalau teman-teman menemukan kata kerja, kalau kita artikan itu dia tidak butuh objek, contohnya occur, appear, fall, source, react, dan seterusnya. Dia hanya bisa aktif, alias dia tidak punya bentuk to be verb 3 dan juga verb 3 saja. Seperti itu. Nah, untuk teorinya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal, oke? Caranya sama, kita cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata discussed, ada ed-nya. Discussed, yang ada ed-nya, itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Karena bentuknya sama, teman-teman. Verb 2 dan verb 3-nya discuss itu. Oke. Nah, kalau verb 2 dia predikat, kalau verb 3 dia bukan. Cara menentukan apakah discuss ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti verb satunya. Nah, verb satunya adalah discuss, artinya membahas. Nah, sekarang coba saya tanya ke teman-teman nih, membahas itu butuh objek nggak teman-teman? Misal saya bilang ke teman-teman nih, hari ini kita akan membahas. Kalimatnya butuh ya, that's right. Jadi, nah untuk mengetahui di sini artinya adalah membahas atau dibahas, kita lihat setelahnya discuss ini ada objeknya atau tidak. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman lagi, setelahnya discuss ada objeknya nggak teman-teman di soal? Ada kata benda nggak di setelahnya discussed? Nggak ada. Nggak ada ya. Dia ketabrak dengan preposisi by, teman-teman. Nah, yang saya jelaskan hari pertama dulu, kalau ada preposisi itu harus ditarik satu jadi satu dengan kata bendanya ya, yaitu board, yang mana dia akan menjadi keterangan, dan keterangan atau adverb itu tidak bisa jadi objek. Nah, karena discuss tadi butuh objek, tapi dia nggak ada objeknya, berarti ini bukan me, teman-teman, tapi ini artinya di. Berarti ini verb 3. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, ya. Kita tarik ke belakang lagi cari predikat. Nah, di situ ada auxiliary verb was proposed. Kalau ada auxiliary verb sudah pasti predikat ya. Subjeknya adalah it. Kemudian sebelumnya it ada conjunction when. Nah, kalau di soal teman-teman disuguhkan dengan CSP, conjunction subject predikat, berarti di titik-titik di situ tempatnya siapa? Subjek. Apakah cuma subjek? Predikat. Subjek dan predikat ya teman-teman, karena kalau ada conjunction dan satu subjek satu predikat, maka kita juga butuh satu subjek satu predikat lagi ya. Cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alpha ada subject the problem, predikatnya auxiliary had already. Yang bravo ada subject the problem, predikatnya berupa auxiliary already. Yang Charlie ada subject the problem, predikatnya ada auxiliary juga ya. Yang delta subjeknya the problem, predikatnya ada auxiliary juga. Nah, semuanya bentuknya boleh jadi jawaban. Nah, tadi kan kita sudah dikasih petunjuk tuh. Di setelah titik-titik ada verb 3 dan dia pasif ya, karena dia nggak punya objek. Supaya pasif ini menjadi predikat, sebelumnya harus ditambahkan to be. Karena rumusnya predikat pasif itu be verb 3. Oke, jadi carikan subjek dan to be. Kalau yang alpha ada subject the problem, tapi tidak ada to be ya. Had itu memang sama-sama auxiliary teman-teman, tapi dia bukan to be. Oke, beda keluarga. Jadi sama-sama auxiliary tapi bukan to be ya. Kalau yang bravo itu ada subject the problem, nah itu ada to be yaitu is. Oke, jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subject the problem, ada had itu bukan to be. Nah, tapi yang belakang setelahnya already itu ada to be, teman-teman, yaitu been. Jadi kemungkinan Charlie juga bisa karena be verb 3 pasti itu pasif ya. Kalau yang delta tidak ada to be di predikat, hanya ada has, berarti delta nggak bisa. Nah, berarti jawabannya tinggal bravo sama Charlie. Kalau ada seperti ini, misalkan ada dua bentuk yang bisa jadi jawaban, teman-teman cek bedanya di mana. Bedanya yang bravo itu dia menggunakan present ya atau fakta, karena dia is, kalau nggak itu am, kalau nggak gitu are. Sedangkan yang Charlie itu menggunakan had, auxiliary pertamanya. Nah, had itu dipakai di lampau, teman-teman. Jadi bedanya bravo sama Charlie itu, bravo present, Charlie itu past. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang present atau yang past, kita lihat lagi ke soal. Karena di soal tadi sudah ada predikat ya. Predikat di soal adalah was proposed, lampau.
Apalagi conjunction yang dipakai adalah when, maka tensesnya harus sama atau waktu terjadinya harus sama. Maka di titik-titik di situ predikatnya itu harus lampau juga. Berarti jawabannya Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut telah dibahas oleh para direktur ketika itu atau ketika masalah itu diangkat kembali atau diajukan kembali oleh para supervisor. Nah, itu contoh pertama, teman-teman. Oke, memang agak panjang ya caranya karena kadang seperti ini kita dihadapkan lebih dari satu alternatif jawaban. Kita coba lagi ke contoh soal kedua. Caranya sama, dicari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada kata kerja, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu much of the carnage. Itu subjeknya. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Sayangnya, semuanya di pilihan ganda itu semuanya menggunakan auxiliary must, teman-teman. Auxiliary itu hanya bisa menjadi predikat ya. Nah, berarti di situ kita punya semuanya predikat. Nah, kita lihat bedanya kalau seperti ini. Yang alpha ada commit, Bravo juga ada commit, Charlie juga commit, Delta juga commit. Nah, commit sendiri ada yang tahu teman-teman artinya commit? Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata do. Commit itu artinya sama dengan do, teman-teman. Kalau do artinya apa? Misalnya, I have to do this. Artinya apa itu do-nya? Melakukan. Melakukan, betul. Jadi do di sini artinya commit artinya juga melakukan. Mungkin bedanya kalau do itu bisa melakukan sesuatu yang positif ya. Tapi kalau commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya commit suicide, commit hoax, kemudian commit crime, dan seterusnya. Jadi commit itu melakukan tapi sesuatu yang negatif. Seperti itu. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena ya that's right. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya ingin melakukan. Pasti teman-temannya yang dengerin pasti tanya, melakukan apa? Kayak gitu kalau tiba-tiba diem gitu ya. Nah, berarti melakukan butuh objek. Nah, berarti teman-teman yang alpha itu bentuknya salah atau benar? Must commit by. Salah. Salah ya, masa harus melakukan oleh. Melakukan apa kan belum ada di sini atau harus melakukan dengan cara. Kan gak enak. Harus melakukan apa dulu. Jadi yang alpha ini sudah salah secara bentuk, teman-teman. Oke, atau secara struktur itu sudah salah. Kalau yang Bravo must be committed, itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif, betul. Karena ada to be dan verb 3. Be verb 3 itu bentuk pasif di predikat ya, teman-teman. Jadi ini pasif dan dia predikat. Kita cek dulu setelah titik-titik ternyata ada objek, teman-teman, yaitu uncaring hunters. Objek. Pasif itu tidak boleh punya objek ya. Karena objeknya sudah pindah jadi subjek, jadi objeknya hilang. Pasif itu nggak boleh punya objek lagi kalau dalam bahasa Inggris ya. Berarti Bravo nggak bisa karena pasif setelah titik-titik ada objek. Kalau yang Charlie ada must have committed, itu aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif ya, that's right. Hati-hati, have sama to be itu beda. Have itu artinya telah, bukan merubah kata kerjanya menjadi pasif enggak. Jadi ini artinya pasti telah melakukan dan dia ada objeknya. Jadi kemungkinan Charlie bisa secara bentuk ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta must have been committed, itu pasif karena ada to be verb 3 ya. Kemudian setelahnya ada preposisi by. Jadi objeknya setelah titik-titik ini bukan objeknya kata kerja pasif, tapi dia objeknya preposisi by. Oke, yang dirubah menjadi keterangan namanya adverb of agent. Jadi delta kemungkinan bentuknya juga benar juga, teman-teman. Bedanya hanya kalau yang Charlie aktif, yang delta pasif. Nah, kalau hubungannya dengan aktif pasif, teman-teman ada dua cara menentukan yang mana yang dipilih. Apakah aktif atau pasif. Yang pertama, cara pertama ya maksudnya, itu teman-teman analisa. Subjeknya apa, bisa nggak melakukan predikatnya. Oke, di sini subjeknya adalah much of the carnage, artinya banyak dari pembantaian atau pembunuhan atau perburuan. Nah, perburuan itu nggak bisa melakukan, teman-teman. Bisanya dilakukan. Nah, berarti kita butuhnya yang pasif. Ya, jadi jawabannya delta. Itu cara pertama. Cara kedua itu diartikan semua.
Kalau yang Charlie nanti kalau kita artikan semua dari awal di soal ya, kalau kita masukkan ke titik-titik yang Charlie jadinya banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Nggak enak kan didengar? Berarti bukan melakukan tapi dilakukan. Jadi kalau yang delta kita masukkan di titik-titik artinya banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, ternyata untuk contoh sudah habis. Sebelum ke latihan buat teman-teman, seperti biasa, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat was adopted, subjeknya adalah carry me back to old Virginia ya. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja write, artinya menulis. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, was itu nggak bisa. Jadi di soal structure TOEFL, kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal, kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat atau fanboys, itu jangan dipilih teman-teman. Karena ada dua jenis kategori di soal structure TOEFL yang tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Yang pertama yaitu fanboys, conjunction ya. Yang kedua yaitu predikat. Oke, jadi predikat selalu terletak di setelah subjek. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek he, ada predikat verb, nggak ada conjunction, nggak bisa ya, sama kayak yang bravo. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta. Dia nggak bisa jadi predikat dan dia pasif karena setelahnya ada preposition by. Jadi nanti kalau dibaca, written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu bangsaan atau lagu negara gitu ya dari Virginia di tahun 1940. Oke, good job. Kita lanjut ke nomor 2. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, Delta. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah Indian Summer. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada conjunction juga ya. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di Alpha, Bravo, Charlie, Delta itu ada semuanya ada turunan kata kerja occur, artinya terjadi ya. Dan terjadi itu kalau teman-teman cek di kamus, dia intransitif atau tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu dia selalu aktif, tidak punya bentuk pasif. Jadi occur itu tidak punya bentuk be verb 3, sama verb 3 sendiri nggak punya teman-teman. Oke, jadi yang alpha itu dia adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah otomatis nggak bisa ya karena nanti predikatnya double teman-teman. Kita nggak butuh predikat lagi karena nggak ada conjunction.
Kalau yang Bravo occurring, nah kemungkinan Bravo bisa karena dia bukan predikat ya. Kalau yang Charlie occur sama, verb SES itu juga predikat. Dan kita tidak butuh predikat lagi di situ karena nanti kita butuh conjunction. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas musim panas Indian ya, ini suku Indian di Amerika itu, merupakan sebuah periode dari cuaca hangat gitu ya, yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Right, lanjut lagi ke number 3. Dicoba lagi teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada 11 jawaban, 12 jawaban Charlie, Delta. Baik antara Charlie atau Delta, kita cek bersama. Di situ ada predikat lay ya teman-teman, subjeknya some snakes. Ada conjunction but, ada conjunction but. Subjeknya kata ganti ya, others. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi. Jadi di sini kita butuh predikat satu, punyanya subjek others. Nah berarti yang alpha sama bravo udah pasti nggak bisa ya, karena itu verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Jadi antara Charlie sama Delta yang bisa jadi predikat. Nah bedanya Charlie sama Delta, Charlie ini aktif, yang Delta ini pasif. Nah cara menentukan apakah kita butuhnya aktif atau pasif, nah sekarang kita ingat-ingat kategori atau kriteria penggunaan kata kerja pasif ya teman-teman. Kata kerja pasif itu tidak boleh punya objek. Ya, jadi kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, tidak boleh punya objek. Oke, kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik ada kata benda birth, artinya kelahiran. Oke, nah berarti karena ada objeknya, kita butuhnya yang aktif. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Kalau yang Delta nggak bisa karena pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan anak-anak yang hidup seperti itu. Oke, next, number 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, ada 11 jawaban. Mari kita cek. Ada jawaban Charlie dan juga Bravo. Dan juga Delta. Oke, antara Charlie, Bravo, atau Delta. Kita cek bersama. Di situ ada predikat is ya, subjeknya adalah it, ada conjunction when sebelumnya. Nah, berarti di sini kita tadi butuh predikat ya karena belum ada predikat. Nah, sebelumnya sudah ada subjek yaitu an elephant. Berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Otomatis yang alpha nggak bisa ya karena di situ ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan jadi predikat, malah jadi subjek. Oke, kalau yang Bravo ada predikat flap tapi ada subjek lagi. Nah, ini subjeknya pemborosan, teman-teman. Ada its ears. Salah satu aja. Kalau sudah an elephant, jangan dimasukkan subjek lagi, its ears. Salah satu ya. Bravo nggak bisa karena double subjek. Kalau yang Charlie ada predikat flaps, dia punya objek. Karena flaps itu artinya mengepak-kepakkan. Dia butuh objek memang. Dan kalau aktif ya memang harus dikasih objek, teman-teman. Jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta flap di sini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3 karena ed. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu verb flap itu artinya apa, verb satunya. Nah, flap itu artinya adalah mengepak-kepakkan. Dia butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang, coba lihat gajah itu sedang mengepak-ngepakkan.
Pasti orang yang kita ajak ngomong tanya, mengepak-ngepakkan apanya loh? Gitu pasti ya. Jadi mengepak-ngepakkan butuh objek, teman-teman. Kita lihat setelah flap di situ apakah ada objek, ternyata nggak ada. Dia nabrak langsung dengan preposisi by. Artinya ini bukan artinya mengepak-ngepakkan, tapi artinya dikepak-kepakkan. Oke, ini verb 3, bukan verb 2. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat gitu ya ketika dia kepanasan. Ya, jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 seconds over. Dan ada 10 jawaban, ada Bravo dan Delta dan juga Charlie. Antara Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Conjunction di situ ada although. Jadi ada conjunction, subjek, predikat. Kita butuh satu subjek, satu predikat lagi. Setelah koma itu ada subjek yaitu only 7 of her poems ya, teman-teman. Kemudian, nah ini belum ada conjunctionnya. Tiba-tiba, ini belum ada predikatnya maksud saya. Tiba-tiba nabrak conjunction lagi yaitu when. Setelahnya ada subjek she, predikatnya adalah was. Nah berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Oke, berarti yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo itu predikat, kemungkinan Bravo bisa. Charlie juga predikat. Delta, kalau Delta ini belum tentu. Jadi kalau ada verb yang akhirannya ed, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, cara menentukannya apakah dia verb 2 artinya menerbitkan, ataukah verb 3 artinya diterbitkan. Nah, kita harus tahu dulu dia butuh objek atau tidak. Nah, publish yang artinya menerbitkan atau mempublikasikan, itu dia butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang, tadi pagi Mr. P menerbitkan. Pasti orang-orang tanya, menerbitkan apa? Nah, berarti menerbitkan butuh objek. Kita lihat setelah titik-titik apakah ada objeknya. Nah, ternyata nggak ada ya. Dia nabrak langsung dengan conjunction, teman-teman. Conjunction nggak bisa jadi objek. Nah, berarti di sini artinya bukan menerbitkan, tapi diterbitkan. Berarti ini verb 3. Oke, bukan verb 2. Kita tadi butuhnya predikat. Verb 3 nggak bisa jadi predikat kalau dia berdiri sendiri seperti ini. Oke, jadi antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo itu aktif, kalau yang Charlie itu pasif karena be verb 3 ya. Nah, untuk tahu apakah kita butuhnya yang aktif telah mempublikasikan ataukah yang pasif dipublikasikan, teman-teman boleh menggunakan cara mengartikan. Satu, boleh juga mencari objeknya karena mempublikasikan butuh objek. Setelah titik-titik nggak ada objeknya, berarti kita tidak butuh mempublikasikan, teman-teman. Karena nanti kalau diartikan janggal. Misal ya, kalau kita masukkan yang Bravo, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika terkenal saat ini, hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Nggak enak ya, apalagi present tuh, nggak bisa lampau ketemu present nggak bisa. Kalau pakai when maksud saya. Oke, berarti Bravo bukan, jawabannya adalah yang Charlie ya. Jadi although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo, alright. Oke, antara alpha atau bravo, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat. Di situ ada verb 2 became, subjeknya Pearl as bug. Kemudian sudah tidak ada conjunction, sudah tidak ada subjek, tidak ada predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja receive, artinya menerima. Ya, menerima itu butuh objek dan memang setelahnya ada objek, teman-teman, yaitu the Nobel Prize setelah titik-titik di situ. Berarti memang kita butuhnya yang aktif di sini ya. Tapi bukan yang predikat. Saya ulang lagi, kita butuhnya yang aktif tapi bukan predikat. Karena di soal sudah ada predikat, nggak ada conjunction, di pilihan ganda juga nggak ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi, ya. Nanti jadi pemborosan, kita butuh conjunction nanti. Yang delta juga nggak bisa, kita nggak butuh predikat lagi, nanti pemborosan. Nah, yang alpha receive artinya menerima dan dia ada objeknya, teman-teman. Kalau ada objeknya berarti dia aktif. Nah, ini menerima memang artinya berarti ya. Verb 2 dia. Kita nggak bisa memasukkan verb 2 karena verb 2 itu fungsinya sebagai predikat. Nanti predikatnya double, teman-teman. Oke, jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, pada tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada 10 jawaban yaitu sebentar. Ada jawaban alfa, ada juga delta, delta. Oke, antara alfa atau delta. Cari predikat dulu ya di situ. Nah, nggak ada predikat, teman-teman. Berarti kita butuh predikat di titik-titik. Subjeknya adalah Denis Chavez. Oke, kita butuh predikat saja. Yang alfa salah karena ada conjunction. Bravo itu kemungkinan dia verb 2. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu verb satunya. Elect itu sama kayak select, artinya memilih, sama kayak choose, sama kayak pick, artinya memilih ya. Nah, memilih itu butuh objek, teman-teman. Kita lihat di setelah titik-titik ada objek nggak? Ternyata setelah titik-titik nggak ada objek, adanya preposisi. Berarti ini artinya bukan memilih, karena nggak ada objeknya, tapi dipilih. Jadi dia pasif, ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Charlie di situ karena ada conjunction jadi salah. Karena subjeknya cuma satu, predikatnya juga cuma satu, nggak butuh conjunction. Jadi jawabannya adalah yang delta. Itu predikat dan dia pasif. Nah, nanti kalau dibaca, Denis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938 seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 12 jawaban. Ada jawaban Charlie, ada juga Alpha. Kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu, teman-teman. Di situ nggak ada predikat, teman-teman. Oke, berarti di sini kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah experiments. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alfa bisa jadi predikat,
Bravo juga bisa. Charlie juga bisa auxiliary verb ya. Yang nggak bisa delta teman-teman. Delta nggak bisa jadi jawaban. Nah sekarang bedanya apa? Bedanya yang alpha itu aktif ya karena be verb ing bukan be verb 3. Jadi dia aktif dan dia present. Kalau yang Bravo dia aktif tapi dia lampau. Kalau yang Charlie dia itu lampau dan dia pasif. Nah sekarang kita tentukan aja yang aktif pasif dulu teman-teman. Karena mengecilkan variabel ya. Jadi yang aktif sama pasif dulu. Apakah yang harus kita hilangkan yang 2 atau yang 1 ini? Oke, cara menentukan apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita lihat kata kerjanya di situ menggunakan kata kerja kendak, artinya melakukan. Sesuatu yang positif ya ini. Kendak itu melakukan dan melakukan butuh objek. Kita lihat setelah titik-titik apakah ada objeknya? Ternyata tidak ada, adanya preposisi. Preposisi ini membentuk keterangan tempat in the United States, di Amerika Serikat. Itu kan keterangan tempat. Nah, keterangan tempat nggak bisa jadi objek. Oke, berarti di sini kita butuhnya bukan melakukan, tapi dilakukan. Berarti butuhnya yang pasif. Otomatis alfa salah, Bravo juga salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900s. Kalau diartikan, penelitian dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada 10 jawaban antara Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek bersama. Di situ ada predikat is called, subjeknya adalah, nah belum ada ya teman-teman. Hati-hati dengan kata benda raw materials, memang dia kata benda, tapi ini bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan is. Is itu hanya bisa dipakai ketika subjeknya tunggal atau satu teman-teman. Sedangkan materials itu ada s-nya dia jamak. Nah harusnya bukan is tapi are. Nah artinya ini materials bukan subjek, dia adalah objeknya sesuatu di sini. Kita lihat di ABCD ya. Yang alfa, nah yang saya bilang tadi, predikat tidak mungkin muncul di awal. Kalau yang Bravo, nah verb ing tidak bisa jadi predikat ya. Dan dia butuh objek, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie, be verb 3 itu pasif, dan pasif tidak boleh punya objek teman-teman. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta salahnya karena ada conjunction. Sedangkan subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Oke, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya ya yang Bravo itu teman-teman. Itu gerund namanya ya, jadi verb ing. Nah, kata benda yang boleh punya objek itu ya cuma gerund ini. Jadi kata benda yang dibuat dari kata kerja. Kalau kata kerjanya butuh objek, ya gerundnya dikasih objek. Nah, objeknya itu raw materials di situ. Nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta, ada juga alpha, bravo. Oh no, bravo yang tadi ya. Berarti alpha atau delta teman-teman. Kita cek bersama, cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata is, subjeknya adalah that, itu bukan conjunction ya. Karena kalau that ini kita anggap conjunction teman-teman, nanti nggak punya subjek, cuma ada predikat aja. Sedangkan setelahnya conjunction itu kalau mau dikasih predikat ya harus ada subjeknya. Oke, berarti that itulah subjeknya, artinya itu ini, bukan bahwa, bukan juga yang.
Oke, jadi that di sini artinya itu. That di sini subjeknya predikatnya is, kemudian nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Jadi di sini kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif karena nggak ada objeknya itu setelah titik-titik ya. Nah, kata kerja yang nggak bisa jadi predikat dan dia pasif itu cuma satu, yaitu verb 3. Jadi jawabannya adalah delta. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya itu tingkat reproduktif miliknya kelelawar sangatlah rendah atau sangatlah sedikit seperti itu. Nah, kalau yang alpha dia butuh objek, nggak ada objeknya nggak bisa. Yang bravo juga sama, dia butuh objek tapi nggak ada objeknya nggak bisa. Yang Charlie malahan itu predikat ya. Kita nggak butuh predikat kalau tempatnya di paling depan. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai hari ketiga, yaitu menentukan kata kerja itu apakah dia aktif atau pasif ya, teman-teman. Nah, before we dismiss the class, maybe you have any questions? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Halo? Ya, mau nanya contoh yang terakhir nomor 10 aku kurang. Mohon maaf, Miss. Koneksinya sepertinya ada masalah. Saya mendengar tapi putus-putus. Jadi pelan kencang itu. Coba atau mic-nya dideketin. Halo? Tes. Ya, kedengeran, Miss. Coba bilang agak pelan. Yang nomor 10 yang tadi terakhir itu aku masih kurang ngerti. Bisa Ulang. Oke. dijelasin lagi nggak? Gak apa-apa, bisa. Jadi kita cari predikat dulu. Predikatnya yang mana, Miss, di soal? Masih ingat nggak tadi predikatnya yang mana? Yang ya. No, is. Iya, that's right. Ada is, itu adalah predikat ya. Subjeknya yang is aku yang bingung tuh mana? Sir bilang kalau that itu di situ bukan conjunction. Memang bukan, Nah, teman-teman. aku Jadi bingung. nah, atau kita gini, kalau masalah kelas kata, berarti kita harus larinya ke kamus ya. Karena memang that itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Tapi that juga bisa, dia punya arti lain. Kita buka kamus dulu. Kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus, tolong saya dikasih tahu ya. Iya, sudah, Sir. Sudah ya. Mari kita cari kata that. Nah, that itu bisa jadi determiner. Determiner itu kelas katanya kata sifat. Nanti kita pelajari hari ke-6 ya, adjektif. Pronoun itu artinya kata ganti. Nah, kata ganti kan fungsinya sebagai subjek tuh. Ya kan? Jadi nggak ada conjunction untuk that yang artinya pertama. Contoh that yang fungsinya sebagai pronoun yang tempatnya di subjek. Mari kita lihat di soal, teman-teman. Sebenarnya kalau nggak disingkat ya, misalnya adalah karena kebanyakan ini speaking, jadi makanya disingkat. Sebentar, that yang coba kita cari di contoh yang lain ya. Nah, contohnya ini this ya, bukan that tapi this. Tapi sama kok. Jadi this is the friend that I told you about. Jadi this-nya di situ dia berdiri sendiri sebagai subjek. That juga sama, teman-teman. Contohnya that is the friend that I told you about. That is my friend. That is Mr. P misalnya. Itu adalah Mr. P. Itu adalah rumahku. That is my house. Jadi mirip kayak it seperti itu. Cuman kalau that-nya di sini saya tidak menemukan, teman-teman. Oke, kalau nggak menemukan atau coba kalau saya pindah ke Google seperti ini, teman-teman layarnya ikut pindah nggak? Iya. Ikut pindah ya. Nah, sekarang kita cari di Euclid saja tadi ya. Coba kita cari that is. Yang that is-nya di depan ya. Sebentar saya carikan yang that-nya itu di depan, teman-teman. Bentar.
Kalau di contoh memang that kebanyakannya dipakai di conjunction ya, teman-teman. Tapi di kamus juga soalnya nyari sebentar, coba kita pelan-pelan cari kata that yang dia sebagai. Terus gimana kita bisa bedain Nah, kalau itu kalau bedainnya berarti ternyata bukan conjunction? oke deh, berarti kita balik ke soal dulu. Jadi gini, cara membedakannya kita bisa memisal-misalkan, teman-teman. Kalau misalnya that ini kita anggap conjunction, nanti subjeknya yang mana, Miss? Nah, kan yang aku kemarin bilang kalau that untuk conjunction itu nggak bisa langsung digabung jadi subjek. Oh, Nah, aku iya, pemikirannya itu. iya, betul. Jadi Jadi that kan yang ini udah artinya, ada boleh deh, predikat. bisa. Jadi kalau that itu, jadi memang that itu punya keunikan, teman-teman. That yang artinya yang, dia bisa merangkap sekaligus. Jadi dia conjunction sekaligus menjadi subjek. Oke, saya ikuti. Jadi kalau that itu misalkan conjunction sama subjek sekaligus. Nah, kalau berarti di soal kita punya conjunction subjek predikat. Ya kan? Ya. Nah, nanti jawaban yang mana yang bisa jadi jawaban di titik-titik? Ada nggak jawaban yang bisa jadi jawaban berarti? Atau gini, kalau gini, Miss, kalau di soal kita menemukan conjunction subjek predikat, berarti yang hilang apa? Yang kurang apa? Subjek. Apakah cuma subjek? Kan aku kira rates di sini itu predikat. Bukan, karena ada Bukan the di ya? situ, Mas. The Oh itu harus iya. diikuti kata benda. Reproduktif itu dia kata sifat. Kalau ada Oh tif, jadi iya, reproductive rates itu digabung. betul, itu jadi satu. Oh iya. Oke. Dapat ya? Iya dapat. Oke, jadi di sini rate-nya itu kata benda, teman-teman. Karena the itu selalu butuh kata benda ya. Sedangkan reproduktif itu ada IV-IV-nya di belakang, itu adalah kriteria kata sifat, bukan kata benda. Berarti kata bendanya adalah rates itu, artinya tingkatan. Kayak gitu. Iya. One more Jadi, boleh nggak? boleh. Yang mana? Yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 iya yang Silahkan. two verb one. Nah itu aku kan jawabannya itu A. Itu Iya. kenapa salah? Karena yang alfa itu Kayaknya terlalu predikat. cepat. Oke, boleh nggak kita masukkan 2 predikat di dalam soal? Karena nggak ada conjunction, boleh nggak dimasukkan predikat lagi di sini? Oh iya. Oke. Dapat ya? Boleh, Karena yang boleh. alfa, Iya. karena yang alfa itu verb 2 dan verb 2 itu fungsinya cuma satu, yaitu sebagai predikat. Jadi ada 2 jenis kata kerja yang fungsinya cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Yaitu verb 2 sama verb SIS. Itu fix dia jadi predikat. Sama auxiliary. Kalau teman-teman menemukan auxiliary terutama modal, misalnya can, misalnya must, itu pasti sudah pasti itu predikat seperti itu. Jadi ini tadi predikat, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di titik-titik karena sudah ada predikat di soal dan tidak ada conjunction. Nanti double predikatnya, Miss. Iya. Oke deh. Alright. Gimana? Mungkin ada Sudah, pertanyaan sudah. lagi? Sudah. Dari yang lain? Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan, Mister. Boleh, Miss. Silakan. Itu yang nomor 10. Iya. Itu kenapa yang the reproductive rates of other small mammals, kan itu ada mamalia kecil, itu nggak bisa disebut sebagai objek ya di situ berarti? Itu objek, Miss, betul. Tapi objeknya bukan objeknya kata kerja ya, dia objeknya preposisi. Nah, yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, teman-teman. Preposisi, misalnya gini, kalimat yang saya ucapkan ini udah selesai belum? Misal ya, saya belajar di. Udah selesai belum? Belum selesai ya. Misalnya, coba diteruskan, Miss. Saya belajar di Kampus misalnya. kampus. Nah, kampus itu kata apa? Objek. Kelas katanya betul, fungsinya sebagai objek. Kelas katanya adalah benda. Oh, benda. No, itu benda. Tapi kalau sudah ada di kampus itu jadi satu. Di itu preposisi, kampus itu benda, digabung itu menjadi keterangan. Namanya keterangan tempat kalau tadi. Nah, kalau ini sama kata benda juga, other small mammals itu fungsinya sebagai objek. Tapi objek of preposition atau objek dari preposisi of. Nah, preposisi sama objeknya ini harus digandeng satu, harus jadi satu, ini jadi keterangan. Nah, keterangan itu nggak bisa jadi objeknya kata kerja.
Seperti itu, Wis. Oh, berarti kalau yang mau jawab A, berarti reproductive rates-nya harusnya nggak ada. Langsung ke objek buat. Oh iya, oke. Terima kasih. Dapat ya tapi. Iya, Oke, dapat. nah kalau reproductive rates itu memang kata benda, tapi sama kayak other small mammals tadi. Sebelumnya ada to. Boleh dicek di kamus. To itu adalah preposition juga. Jadi preposition diikuti kata benda berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu di kalimat ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Itu adalah jenis posisi kalimat yang paling nggak penting ya. Jenis kata yang paling ada berapapun di kalimat nggak masalah, tempatnya dimanapun juga nggak masalah, seperti itu. Nanti kita belajar keterangan itu di hari ke-7 di kelas kata yang terakhir, seperti itu. Oke, terima kasih. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nanti atau ketika teman-teman latihan nanti menemukan kesulitan silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time.